Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, menggelar konferensi pers akhir tahun pengungkapan kasus selama tahun 2021. Konferensi pers digelar di halaman depan lobi utama Markas Kepolisian Resor Cianjur, Kamis, tanggal 30 Desember tahun 2021. Kasus apa saja yang telah berhasil diungkap oleh anggota jajaran Polres Cianjur? Berapa banyak kasus yang diungkap? Kasus apa yang meningkat di tahun 2021? Simak, inilah keterangan rilis akhir tahun 2021, Polres Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Polres Cianjur bersama unsur Forkopimda hadir sini Pak Sda1 yang mewakili Pak Bupati, Pak Kepala Dinas Kesehatan, hadir juga dari PJRI yang diwakili oleh Bupati Ibu, hadir juga Ketua Pengadilan Negeri, serta dari mewakili Pak Dandim, serta dari Ketua MUI Kabupaten Cianjur. Di hari ini melaksanakan penyampaian rilis akhir tahun 2021 berkaitan dengan situasi Kaptimas di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada penurunan jumlah kegiatan aksi unjuk rasa masyarakat. Pada tahun 2020 ada sejumlah 53 unjuk rasa yang dilaksanakan selama 1 tahun dari mulai Januari sampai Desember di tahun 2020. Kemudian dilaksanakan seluruhnya dengan situasi aman, patunan, dan ada satu kegiatan yang juga cukup menyita perhatian karena memang terjadi ada sedikit gesekan, tapi berjalan dengan kondusif. Kemudian tahun 2021 terjadi penurunan jumlah kegiatan aksi unjuk rasa masyarakat. Ada 8 kali kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan selama tahun 2021. Ini dimungkinkan juga karena tahun 2021 juga ada peningkatan kasus penyebaran COVID, ini juga ada larangan kegiatan untuk aksi penyampaian pendapat yang menimbulkan kerumunan, sehingga ada penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021. Kemudian data kriminalitas terjadi penurunan dari tahun 2020 dengan 2021. Ada 444 kejadian di tahun 2020 dengan penyelesaian kasus sebanyak 316. Kemudian di tahun 2021 turun menjadi 422 kasus dengan tingkat penyelesaian 298 kasus. Kemudian tindak pidana narkotika ini mengalami kenaikan tahun 2020 sebanyak 97 kasus dengan penyelesaian 97. Kemudian tahun 2021 menjadi 102 kasus tindak pidana narkoba. Kemudian yang berikutnya adalah dari beberapa kasus kriminalitas. Yang tertinggi adalah kasus penipuan, yaitu sebanyak 92 kasus di tahun 2020 dengan penyelesaian sebanyak 37 kasus. Di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 69 kasus penipuan. Ada 5 kasus tertinggi di 2020, yaitu yang pertama penipuan 69 kasus, surat 50 kasus, curanmor 48 kasus, penganiayaan 47 kasus, dan persetujuan anak itu 44 kasus. Kemudian di tahun 2021 ada 5 kasus terbanyak, yaitu penipuan 92 kasus, ini mengalami peningkatan dari tahun 2020. Kemudian penganiayaan 57 kasus, persetubuhan dengan anak ini mulai 3 tertinggi, yaitu 46 kasus, pengeroyokan 45 kasus, dan curanmor 45 kasus. Kemudian untuk perbandingan data lalu lantas, ada peningkatan kasus dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 264 kasus, kemudian di tahun 2021 terjadi sebanyak 309 kasus. Dengan rincian jumlah korban laka lantas tahun 2021 meninggal sebanyak 207 orang,
luka berat 34 orang, dan luka ringan 257 orang. Adapun untuk kejadian atau kasus menonjol, ini sudah kami ungkap beberapa kasus, diantaranya adalah kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 26 September, yaitu bentuk antar Blue Ormas. Ini juga sudah dilakukan penanganan perkaranya dan sudah kita proses dan dilimpahkan ke kejaksaan. Sudah ada 5 tersangka yang sudah kita limpahkan kepada kejaksaan dan saat ini sedang dalam proses. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana pembunuhan yang juga menjadi perhatian media, menjadi perhatian masyarakat, yaitu pada tanggal 20 November 2021, yaitu yang terjadi dengan melibatkan pelaku dari warga negara asing, yaitu warga negara Arab Saudi, yang saat ini sudah berkasnya sudah ke 19. Ya. Semoga nanti dalam waktu dekat sudah bisa kita lengkapkan dengan berkas RT21. Kemudian yang berikutnya adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang hari ini sudah kita amankan beberapa barang bukti dari 8 tersangka. Ini adalah 1 bulan terakhir yang kita laksanakan dengan barang bukti diantaranya ada sabu-sabu, kemudian juga ada penyalahgunaan malpraktek yang dilakukan oleh salah satu oknum dokter yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Di antara pelakunya 8 orang, diantaranya ada 1 atas nama Dedi. Ini adalah kasus perkara sabu seberat 169,7 gram sabu dengan ancaman hukuman 5 tahun maksimal seumur hidup. Kemudian tersangka kedua adalah Dedi Sukmana. Ini juga dalam perkara sabu, ancaman hukuman sama minimal 5 tahun maksimal seumur hidup. Kemudian tersangka ketiga adalah Kartono, juga perkara dengan perkara sabu seberat 31,4 gram. Dan yang keempat Dr. Lawrence yang berupa melakukan penyuntikan terhadap salah satu korban yang saat ini korban meninggal dunia. Yang disuntikan adalah cairan jenis diazepam dan 2 botol midazolam. Ini yang disuntikan kepada korban. Ya. Kemudian ada satu yang kelima adalah Ade Abdurrahman, juga perkara dalam kaitan penggunaan sabu sebanyak 14,32 gram. Kemudian yang keenam Suparman, sabu sebanyak 17,6 gram. 7 Randy, sabu sebanyak 6,13 gram. Dan 8 Rian, ini juga sabu dengan tersangka bersama dengan tadi sabu ketiga itu Randy. Dengan jumlah total sabu adalah 238,66 gram. Kemudian psikotropika 2 ampul cairan obat jenis diazepam dan 2 ampul cairan obat jenis midazolam. Demikian yang saya sampaikan dalam press release akhir tahun 2021. Taufik Winata, Bela Negara News, Cianjur, Jawa Barat.